Halo guys, jumpa lagi bersama saya di sini, Mas Tri, di channel Renungan Mas Tri. Apakah hari ini ada yang merindukan saya mencari video renungan Mas Tri? Ya puji Tuhan ya guys, kalau memang masih ada yang mengikuti saya dan mencari renungan Mas Tri. Sekedar cerita, channel Renungan Mas Tri ini saya buat sekitar 3,5 tahun yang lalu. Waktu itu saya berniat untuk membuat renungan agar bisa dibawakan pada saat khotbah atau renungan di gereja. Saya sebagai pemandu ibadat mengalami sedikit kesulitan untuk membuat renungan. Jadi saya coba mempersiapkan semua dan saya upload di channel Renungan Mas Tri ini. Dan tidak terasa ya guys, dari tahun liturgi A di tahun 2023 sampai tahun A juga di tahun 2026 ini, di bulan April, hari ini hari Minggu 19 April 2026, saya sudah membuat ratusan video tentang renungan Mas Tri ini. Dan dengan berkembangnya video saya juga membuat video perjalanan Mas Tri, kegiatan Mas Tri, pelayanan Mas Tri, dan sebagainya. Dan yang paling baru ini adalah hiburan Mas Tri. Dan betapa mengagetkannya di hari Selasa tanggal 14 April 2026 kemarin, saya mendapatkan surat cinta dari YouTube yang mengatakan bahwa video saya tidak otentik. Di sini dikatakan bahwa channel saya menggunakan kombinasi sistem otomatis dan petugas peninjau. Kami menemukan bahwa channel tersebut tidak mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube. Dan di situ saya diminta untuk membuat video banding. Ya, saya mendapatkan kabar itu memang sangat shock ya, dan sedikit panik awalnya. Disuruh membuat video banding yang menyatakan bahwa video saya itu memang asli bikinan saya. Dan pada hari Kamisnya, saya sudah membuat video banding saya. Nanti saya tampilkan video banding saya. Halo tim YouTube, perkenalkan nama saya Mas Tri. Saya adalah pemilik channel Renungan Mas Tri. Dan saya juga bukan hanya pemilik, tapi juga pembuat di konten channel Renungan Mas Tri. Saya melakukannya semua sendiri, dari membuat teks untuk yang dibacakan, lalu merekam, mengedit, merender, sampai mengupload, semuanya saya lakukan sendiri. Bahkan video saya pernah saya tayangkan cara pembuatannya di My Daily Activity. Nanti saya akan munculkan sedikit videonya. Mengetik renungan saya yang akan upload hari ini. Setting-setting ruangan untuk bikin konten nanti. Kita bereskan latar belakangnya. Kita pasang tripodnya. Ring lightnya. Laptopnya. Dan cek dulu kameranya apakah sudah bagus. Nah, nyalakan ring lightnya. Saatnya rekaman dulu untuk konten hari ini. Sisiran dulu guys, biar ganteng. Walaupun nggak ganteng sih, tapi pede aja dulu.
selesai ya. Dan lanjut ke proses editing. Untuk aplikasinya saya pakai InShoot ya, daripada CapCut. Saya mulai potong-potong videonya, kasih transisi. Selanjutnya membuat thumbnail, digabungkan dari gambar dan foto saya. Dikasih judul, dan mulai merender. Setelah selesai, upload ke YouTube, tambahkan deskripsi. Tinggal di-upload dan ditunggu sampai selesai. Dan begitulah cara pembuatan video renungan Mas Tri. Video renungan Mas Tri ini awalnya berisikan renungan atau khotbah saya. Renungan Katolik tentang hari Minggu biasa untuk orang-orang Katolik, yang tujuannya membantu atau memberi tambahan renungan bagi umat Katolik. Kemudian channel saya berkembang dengan membuat kegiatan Mas Tri, perjalanan Mas Tri, pelayanan Mas Tri, dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwa channel Anda tidak menghasilkan uang saat ini. Dan ini sudah ada sejak hari Selasa ya, tanggal 14 April 2026. Di sini dikatakan, peninjau kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikut. Konten Anda tidak otentik. Konten yang tampaknya diproduksi massal atau berulang untuk meningkatkan jumlah penayangan tanpa menambah nilai edukasi atau nilai lainnya yang signifikan. Nah, mendapatkan pemberitahuan seperti ini, saya sedikit panik sih. Tapi di sini sekarang saya mengajukan banding untuk memonetisasi lagi channel renungan saya. Di sini dikatakan tidak otentik. Ya, seperti yang saya jelaskan, konten saya sangat otentik dan orisinil karena dibuat sendiri oleh saya. Dan di sini, walaupun dikatakan konten diproduksi massal atau berulang, itu penyebabnya karena mungkin anak saya ikut membuat konten dan mengupload di channel renungan ini yang berisi hiburan Mas Tri. Di situ anak saya sangat rajin sekali membuat video-video, utamanya video short, yang di situ juga memang diproduksi secara massal dan berulang, dan memang seperti itu saja buatan anak saya. Tapi tidak mengurangi keorisinalitasnya, keotentikannya. Semua video itu dibuat sendiri oleh anak saya. Dan karena video anak saya itu tayang di hari biasa, hari Senin sampai Sabtu, jadi terkesan berulang. Kalau di sini juga dikatakan untuk meningkatkan jumlah penayangan tanpa menambah nilai edukasi. Ya, memang benar tujuannya untuk menambah jumlah penayangan, karena video saya ini video yang kurang peminatnya. Dan tujuan anak saya membuat video itu ya membantu saya untuk meningkatkan jumlah penayangan. Walaupun memang tidak menambah nilai edukasi, karena video anak saya itu sifatnya hanya hiburan. Jadi videonya terkesan diproduksi secara massal, padahal tidak juga. Dan saya menegaskan sekali lagi, video saya dan video buatan anak saya sangat otentik dan orisinal sekali. Jadi saya mohon kepada tim YouTube untuk meninjau kembali dan memonetisasi kembali YouTube saya ini, sehingga bisa mendapatkan penghasilan kembali. Dan sampai sekarang setelah saya membuat YouTube hampir 3,5 tahun, sampai sekarang saya belum mendapatkan penghasilan pertama saya. Sehingga dengan saya mengajukan banding ini, semoga banding saya ini diterima dan bisa segera dimonetisasi kembali dan bisa dibantu untuk mendapatkan penghasilan pertama saya. Akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan video banding saya dan semoga segera dikabulkan, disetujui, dan dimonetisasi kembali. Terima kasih. Dadah. Dan begitulah video banding saya. Apa hasilnya dari video banding saya? Ya, di sini dikatakan bahwa saya disuruh menunggu balasan selama 14 hari. Tapi tidak lama setelah itu, masih dalam hari yang sama, saya mendapatkan surat cinta lagi, yaitu channel Anda masih tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Peninjau kami mendapati bahwa pengajuan banding Anda tidak berhasil. Anda masih memiliki kesempatan untuk mengajukan ulang
permohonan monetisasi. Saya disuruh menunggu selama 3 bulan sampai tanggal 14 Juli 2026 dan mengedit channel saya, channel Anda. Gimana ya? Lemes saya mendapatkan berita seperti itu, guys. Ya, tapi apa boleh buat ya? Saya memprediksi bahwa kenapa channel saya dinyatakan tidak otentik karena mungkin anak saya yang ikut mengupload semua kegiatan dan hasil karyanya di channel saya, Hiburan Mas Tri. Dan di sana memang di anak saya Artila membuatnya sangat rutin dan banyak, sehingga mungkin dikatakan YouTube tidak otentik dan diproduksi secara massal. Padahal sebenarnya tidak seperti itu juga. Dan malamnya saya berpikir-pikir, menimbang-nimbang, dan sepertinya channel Renungan Mas Tri ini tidak bisa lagi saya lanjutkan, khusus di Renungan Mas Tri-nya. Dan di hari ini, di hari Minggu ini, makanya saya tidak membuat video Renungan Mas Tri ini. Karena memang membuat video renungan itu sangat sulit, guys. Ya, seperti yang saya pernah ceritakan di My Daily Activity, semua bahan itu saya ketik sendiri di laptop hingga menjadi sebuah teks yang nantinya saya bacakan. Dan bacakannya pun masih sangat tradisional sekali ya. Saya kadang masih suka nengok-nengok ke laptop dan sebagainya. Belum lagi proses editing yang sangat menyita waktu, render dan uploadnya. Satu hari bisa saya tidak bekerja apa-apa, hanya fokus untuk membuat video renungan itu. Dan ya itulah keputusan saya, guys. Mungkin di minggu-minggu selanjutnya saya tidak akan lagi membuat video renungan Mas Tri. Tapi saya akan tetap menjaga channel ini dengan baik. Mungkin akan berganti nama. Entah apa ya, cerita Mas Tri atau cerita Mas Tri dan keluarga, Mas Tri and Family atau apalah. Yang jelas untuk renungan Mas Tri ini pada hari ini resmi saya tutup. Dan saya pamit dari channel Renungan Mas Tri ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, karena renungan saya ini memang hasil buah pikiran saya sendiri, tentunya dengan bantuan Tuhan, agar saya bisa membuat renungan yang seperti itu. Kadang saya menyindir pemerintah, tetangga, lingkungan, gereja, dan sebagainya. Semoga yang menonton video renungan ini tidak tersinggung dengan perkataan saya, dan terima kasih banyak buat orang-orang yang masih mendukung saya dan menonton saya setiap minggunya, mencari renungan-renungan terbaru dari saya. Saya sudah full membuat dari tahun liturgi A sampai C. Jadi kalau masih ada yang membutuhkan bisa melihat video renungan saya sebelumnya. Tapi untuk selanjutnya saya berhenti untuk membuat video renungan ini. Semoga channel renungan saya ini juga bisa terus berkembang walaupun memang sangat jauh dari monetisasi. Terakhir saya hanya mendapatkan 140.000 dan itu juga belum bisa dicairkan karena belum mencapai 1.300.000. Tahu-tahu sudah tidak bisa dimonetisasi saja.
Tapi semoga 3 bulan ini menjadikan pembelajaran buat saya ke depannya untuk membuat video yang lebih baik dalam hal apapun. Mungkin saya akan perbanyak kegiatan-kegiatan saya dalam kehidupan saya. Dan Tira juga masih akan saya berikan ruang untuk mengupload videonya, video-video short di channel YouTube saya. Dan semoga subscriber saya juga di angka 1145, dan semoga dengan perubahan saya ini bisa menaikkan kembali subscriber saya, jam tayang saya, dan juga bisa dimonetisasi kembali setelah 3 bulan ini. Akhir kata, terima kasih, dan channel Renungan Mas Trini resmi saya tutup. Saya pamit guys, dan terima kasih. Jangan lupa terus menonton video Mas Tri selanjutnya. Dadah.